Apa nih tuh cuma mulut sama hidung gimana cara nebaknya? Bentar. Fenomenal. Orang Indonesia. Fenomenal banget. Kayak dapet banget gitu loh. Oke. Mendalami ya. Oh, jadi lagi nge-review buat diri sendiri ya? Cepetan coy. Bismillah lagi. Padahal gue udah smooth aja. Games pertama. Clue lawan fase depresi. Kakak makan. Apa sih? Itu Itu sih Dena. Cluenya lawan Apa sih kartu keluarga? Apa lagi bang? Afeksi, apresiasi apa sih? tanya kakak. Mahkamah apa sih itu? Agung ya? MA. Kakak. Mahkamah Agung ke Makan. Bukan. Fase depresi. Lawan fase Lupa. depresi. Oh, Mekanisasi. mekanisasi. Kayak nggak seberat itu deh. Nggak, kayaknya bukan Mahkamah Agungnya deh. Ya emang bukan Mahkamah Tapi Agung nggak ya, maksudnya Pak. kata gedungnya atau Iya. Enggak sih. MA terus Kartu keluarga kakak. nama. Oh, Manik. Bener gua. Manik tuh kalau lagi Itu ini lebih loh, ke lagi itu nggak sih? kambuh. Nah, Iya. Depresi yang cemas. Oh, manik. itu nggak sih lebih? Nggak, Gua gua taunya nggak ngerti kalau sih itu. manik itu lebih ke apa? Bipolar. Bipolar kan ada manik, ada. Enggak, kalau ini gue nggak ngerti. Lagi kambuh. exactly. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Gak pinter nih kayak gini nih. Oh, gua tahu nih. Memejamkan mata. Enggak. Aduh, Iya, ini. lupa lagi mbak. Itu apa sih? Itu suster. Meditasi ini mah. Betul. Oh. Kok pinter ya? Tiga. Tebak. Ah, ini aku tahu karena yang jawab FAP. Jam saku. Iya kan? Gini loh, TikTok. Oh, itu namanya jam saku. Cluenya hipnotis. Oh. Jam saku hipnotis. Sario apa namanya? Gak tahu, gua nggak tahu itu apa namanya. Oke, baiklah. Soal nomor 4. Gua aduh partai lah. Nah ini yang paling susah, sumpah lupa lagi gua. Aduh. Pelayanan psikologi. Sumpah ini yang paling susah sih waktu. Psikiater. Enggak, psikiatri. Ayo, dikit lagi. Psikiatri. Enggak psikiatri. Itu apa sih? Psikolog. Psikoterapi. Itu apa sih namanya? Iya kan? Yang jepitan itu? Apapun. Psikoterapi. Nah, Psikoterapi. ini koter. Oh, koter. Ya. Oh iya. Soal nomor 5. Dep. Gangguan sih kok. Depresi. Biasa aja dong. Terakhir, soal terakhir. Oh. Nah, aku tahu ini. Tapi aku Bibir. pura-pura lupa. Coba yang lain kalau gitu. Saya mau. Selain aku. Bibir. Ini gampang Itu banget Let's deh. Dance the Shame. Fenomenal. Ada tau nggak kalau ada kita Itu tuh campaign-nya berdua. dia itu les. Tuh kedua deh apa nih tuh cuma mulut sama hidung gimana cara nebaknya? Bentar. Fenomenal. Iya, itu bibir fenomenal. Orang Indonesia. Fenomenal banget. Orang Indonesia. Sekali kalau berdua. Artis. Ini nama artis. Kalau berdua tuh. Fenomenal Siapa? banget. Ada satu. Yes. Jawab. Gamesnya tepuk Iya. tangan dulu dong. Keren. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Chit Chat Millennial Series 2. Yeay. Nah, di sini ada gue sendiri, Maulida, terus ada Raffi. Bella. Aryo. Oke, jadi kali ini di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang self healing. Nah, menurut kalian itu self healing sendiri itu apa sih? Dari yang paling kecil dulu deh. Dari gua nih. Oh, Paling muda. Oke. Ini ya. Self healing. Kalau healing itu menurut gue sih itu lebih ke refreshing sih. Mirip-mirip lah gitu, refreshing. Jadi kayak recharge gitu. Oke. Mantap banget. Menurut itu Mbak Bella dong. Aku ya.
Kalau self healing tuh kayak menyembuhkan dari mungkin stres atau depresi dengan cara yang macam-macam yang nyenengin diri sendiri gitu. Aryo deh, Aryo. Sama sih, ya healing tuh penyembuhan, refresh, ya intinya segera kembali lah. Mengembalikan mood ya. Yoi. Iya, betul banget, mengembalikan mood, setuju. Kalau dari mau sih sama sih, mengembalikan mood. Terus butuh ketenangan gitulah. Sekarang caranya Cara self healingnya, healing, ya, iya cara kan self macem-macem tuh sekarang. Beda-beda apalagi- orang ya, beda-beda Iya, juga banyak caranya. tuh. Anak-anak zaman sekarang kan apa-apa bilangnya self healing gitu. Bener banget, apalagi akhir-akhir ini ya, kayak pada gencar-gencarnya nih self healing di Twitter, di Instagram, tuh. ya kan. Kayaknya lagi banyak tekanan banget ya. Dari Padahal mah hidup happy aja ya harusnya ya. dari lu deh Dibikin enjoy. apa? Nah, kalau buat kerja sih, ya kita baru masuk 2 bulan ya, Vi ya. Kayaknya tekanan belum ada. Ya. Oke, paling pengalaman kuliah sih, ya skripsi sih yang paling bikin harus Stres ya? healing sih, harus stres. Harus healing. Oke. Karena stres. Iya, macam-macam sih. Healing paling gampang gue sih, ya naik motor, terus ngobrol sendiri, denger lagu, kayak gitu. Mungkin gimana, Mas Raffi nih? Kalau gue healing tersimpel gue adalah ya dengerin musik sih. Dengerin musik yang moodnya tuh yang bikin mood naik sih gitu. Jadi kayak ada gue punya list sendiri lagu-lagu apa nih yang bikin mood gue tuh naik gitu. Atau bikin yang kayak yang awalnya tuh kayak tiba-tiba kayak wah gitu harus semangat lagi tuh gitu. Oh iya, top Kira-kira listnya gitu. apa nih? Apa ya? Satu aja. Intinya tulus lekas gitu. Udah. Intinya tulus lekas ya. Jangan, Sip. jangan diperpanjang. Jangan Siap. diperpanjang. Emang Udah, itu ngebawain apa kalau denger lagu itu, Vi? Bawaannya. Kayaknya hilang apa gimana gitu denger lagu Tulus Lekas. Gimana ya? Kalau isi lagunya itu adalah jadi kayak dunia itu sebenarnya nggak berputar di lu aja gitu dan kayak dunia nggak akan berhenti kalau misalkan lu tiba-tiba punya masalah gitu. Jadi kayak ya udah lu harus cepat atau lekas sehat lekas sembuh gitu. Relate lah sama healing tadi. Jadi harus lekas, intinya lekas gitu, lekas senyum kembali gitu. Cewek-cewek belum nih? Cewek deh, cewek beda ya, biasanya beda kan. Apa? Tahu Sweet, sweet, Ya, lagu sweet. gue deh. Oke, nah bener banget. Tuh Kalau kan? gue tuh healingnya lebih ke sad song sih, karena gue suka banget sama Taylor Swift, gitu. Lu tau kan Taylor Swift tuh lagunya pasti galau-galau gitu, kayak sad song. Nah biasanya tuh gue kalau healing, gue baru ketemu sih cara healing terefektif akhir-akhir ini. Healing gue tuh salah satunya ngelukis. Terus abis itu gue ngelukis nih di meja sambil nyalain lilin yang Apa aroma korelasinya? Oh, lilin terapi. aroma, oke. Jadi kayak remang-remang sambil dengerin lagunya Taylor Swift. anak senja. Betul. Senja banget. Iya, karena di Jakarta tuh Pantai susah gitu ya, banget jauh nyari banget pantai. senja. Jadi kayak nggak di Semarang tuh kayak gampang gitu loh. Di sini tuh gedung-gedung Bikin gitu senja guys. pribadi ya? Iya, bikin senja pribadi ya. Lukisnya lukis apa biasanya? Iya, lukis-lukis, bener lukis-lukis senja gitu. Terus kayak Pemandangan, maksudnya. pemandangan, terus Lukis wajah orang gitu kan. inspirasinya dari Pinterest gak sih? Sebenarnya udah ada ya. Iya, udah ada gitu. Kalau Mbak Bella, Apa ya? Kalau self healing sih kayaknya lebih ke arah jalan-jalan aja sih. Maksudnya bukan yang dengerin lagu atau gimana, mungkin jalan-jalan yang traveling, apalagi yang ke arah laut-laut gitu, terus tiba-tiba teriak gitu kan di depan laut, tuh rasanya tuh kayak jadinya lega gitu. Depan orang banyak kan orang itu ngeliatin. Ya kan biasanya kalau tempat healing yang bagus itu kan yang laut-laut yang emang masih asri kan, yang jarang ya yang bener-bener alam, bukan yang kayak di mana Ancol. ya? Ancol gitu enggak dong. Enggak ada birunya nih, mohon maaf ya. Ya coklat ada ya. Paling deket tuh mana ya? Mungkin ini Pulau Seribu kali ya yang masih bagus. Tidung. Iya, benar-benar. Emang udah pernah ke Ancol, Ul? Udah lah. Oh, udah. Ya SMP lagi. Jadi orang Padang lu apa namanya jalan-jalannya kemana aja untuk misal healing? Masa kan nggak mungkin tuh kayak nyanyi apa dengerin musik terus kan? Apa ya? Kelo 9 lompat.
Nggak gitu, Kak. Nggak gitu Pak. Kalau jalan-jalan sejauh ini ya gue baru 1,5 bulan nih di Jakarta. Belum jalan-jalan kemana-mana sih. Pasar baru sama Biasanya juga kalau healingnya Sabtu Minggu biasanya gue olahraga sih deket. Wih, olahraga apa tuh? Enggak, Lari ya? banget. Lari. Sebenarnya. Soalnya baru menemukan tempat olahraga yang deket-deket kosan gitu kan, yang oke lah gitu. Itu ada deket kosan. Bukan di BKT, lari-lari gitu. Enggak kejauhan. Oh, kejauhan. Gitu. Terus Terus di olahraga sih gue. kalau Kalau jalan-jalan itu gimana ya? Sebenarnya seru sih jalan-jalan kalau healing. Cuma apa ya? Belum kepikiran aja sih. Ya kalau dari lu ya sendiri jalan-jalan gitu di Jakarta yang bener-bener prefer buat orang kira-kira bakal ngelepas stres deh kalau jalan-jalan ke sini gitu. Mohon maaf, sampai malam aja Jakarta juga macet. Oh gitu. terus kemana? Kesimpulannya nggak ada tempat healing di Nggak Jakarta. ada tempat healing. Kayak contoh ada di Jakarta Utara tuh, jadi ada bukan di pantainya. Jadi dia tuh ada ruangan yang kita sewa buat ngancurin barang-barang kayak gitu loh. Tahu kan? Gue tahu Nah, ya bener-bener. itu sih yang pengen gue coba tuh. Kayaknya itu tuh kalau bener-bener ngelepas kesel atau kayak gimana, ya tempat itu sih kayaknya rekomen sih. Cuman itu tuh waktu gue baca tuh kayak ada pro kontranya gitu loh. Maksudnya kontranya kan kayak dia lebih stresnya ke arah ini kan kekerasan. iya. Ada yang bilang kayak gitu juga sebenarnya. Balik lagi sih balik ke lagi. orang masing-masing. Bener-bener. Kan ada orang yang abis marah-marah tuh kayaknya lega, ada Iya. yang nangis, ada yang ya butuh waktu denger-denger lagu juga terus lega, kan balik lagi ke orangnya. Gitu sih. Cuman kalau menurut gua sih buat apalagi Jakarta yang bisa dinikmatin, ya paling lampu-lampu aja malam kayak ke daerah-daerah Sudirman, Monas, itu aja sih. Bener sih. Pik tuh juga bagus tuh. Pik juga bagus, oke juga. Cuman ya kalau dari sini agak jauh ya. Iya. Repot ya, tolnya Ke mahal. mangrove juga bagus tuh. Iya bener, mangrove mayan sih. Gitu. Kalau misalnya kalian nih pernah nggak sih ngalamin dari kuliah terus habis itu tiba-tiba di kerjaan kan pasti beda tuh. Nah, shock apa sih, culture shock waktu kalian kerja tuh apa sih waktu pertama kali kerja gitu? Mungkin dari siapa nih? Ya, Dek. Oke, dari yang paling baru, Ya, yang paling fresh yuk. Apa tuh yuk? apa ya? Di sini kalau kerjaan itu sebenarnya dibilang mirip sama kuliah, ya enggak sih. Cuman yang gue rasain di sini adalah kita kalau kerja tuh nggak yang harus didirect banget gitu. Maksudnya adalah kita harus lebih agresif. Nggak melulu yang harus diarahin kayak kamu harus ngerjain ini, kamu harus ngerjain itu, nggak kayak gitu sih. Itu sih yang gue rasain gitu. Sejauh ini 1,5 bulan di BP gitu, karena kan emang juga gue fresh grade ya, jadi baru nyemplung nih di dunia kerja gitu. Ya selamat menikmati dunia kerja Jadi ya. dari yang udah Nah, duluan sekarang kerja, kita ada itu nggak? yang sangat berpengalaman. Ya, ada masukan nggak? Kakak gitu? Bella gimana Kakak Bella? Iya. Ya sih kalau sebenarnya kan kalau gue pribadi tuh yang titik terberatnya itu kalau misalnya memang ada ngerjain kerjaan, project, terus review tuh kayak hampir tiap hari gitu loh. Dan itu tuh berat menurut aku. Jadi itu benar-benar menguras tenaga, emosinya tuh apa ya? Kayak dapet banget gitu loh. Oke, Nangis, oke. Mbak. Mendalami ya? Iya bener. Ya Itu bener loh, misal- mendalami peran banget sih. Iya, kayak rasanya tuh istilahnya kayak senggol bacok gitu loh, ngerti kan? Iya tuh. Senggol bacok nggak Ya, nggak usah nyanyi ya Bu ya. Kalau apalagi waktu PMS. Wah iya tuh, aduh. Rasanya tuh berantakan ya. semua orang tuh mana lu minggir deh gitu loh. Kayaknya bisa berubah jadi galak ya kalau sudah waktunya. Oh iya bener dong. Bisa diomelin dia aja. Oh iya. Biasa kok ada main. Selalu deh apa yo? Nah kalau Apa stres, titik stres terberat gitu? iya kalau shock nih Iya. kerja Culture shocknya sih, ya kalau kuliah mentok, nggak tahu apa-apa, nilai jelek, masih bisa ngulang semester depan ya. Kalau kerja kan mohon maaf. iya Tahu kan selanjutnya? Gak ada kata Itu maaf aja. ya? Ya itu aja bedanya. Selebihnya ya nggak beda-beda jauh sih.
Nama Aul deh. Oke, kalau misalnya aku mungkin lebih ke karena pengalaman juga, jadi lebih ke dealing with people sih. Kita kan muda nih, terus kita harus dealing people-nya tuh sama yang tua gitu, lebih tua Senior, jaraknya, iya ya. jaraknya tuh jauh gitu. Ya itu sih menurut aku yang sangat membedakan gitu. Iya, paling susah tuh kalau ketemu orang yang kadang ini kayak apa ya, susah nyambungnya gitu loh, ngerti kan kayak diajak ngobrol tuh kadang gak nyambung gitu. Case-nya gimana sih? Gak usah dong hal itu, tidak boleh personal ya. Aduh mohon maaf nih. Kita nge-lag ya? Kita nge-lag. Kenapa lagi Mbak? Bukan aku. Tapi itu bikin stres sih. Iya, itu bikin stres sih. Salah satu penyebab. ya perbedaan pendapat dan perbedaan cara kerja juga itu bisa bikin stres seseorang. Ya Pola tapi pikir. dewasa lah. Gitu. Profesional ya. Healing tetap harus healing gitu. Aku penasaran dong. Tadi bahas PMS kan. Duh, Bahas iya kan, tadi ada kesinggung dikit. Gimana sih cewek-cewek ngatasin misalkan kalian lagi PMS nih, lagi dalam periode itu gitu. Dan gimana sih caranya cewek-cewek itu biar bisa tetap, mungkin biar nggak kelihatan nih, gue lagi di periode itu gitu kan, dan kerjaan tetap jalan, dan gimana sih cara ngebalance itu gitu. Kalau gue sih ya, misal nih udah lagi kayak gitu, terus kerjaan lagi banyak, itu mending cari tempat yang bisa bekerja sendiri deh. Gitu. Jadi misal, iya maksudnya bekerja menyendiri dulu, misal bekerja menyelesaikan pekerjaan gitu sampai selesai, baru nanti ketemu orang. Dan gitu misal kerjanya itu sambil kayak nyemil gitu tuh bikin mood naik lagi. Makan lagi, oke, makan lagi. Bener sih, makan tapi spesifik kayak ice cream sama coklat. Iya bener. Gitu, karena itu bener-bener ngaruh banget sih kalau misalnya buat aku. Jadi ya gitu, makan ice cream, coklat, terus bener banget menyendiri. Karena kalau ketemu orang, hawanya tuh kayak ini api gitu. Apalagi ketemu yang bikin emosi. Iya. Yang Gitu, repot banget. Dengerin musik yang ngebeat, lebih ke aku sih lebih ke gitu sih. Jadi kalau misalnya lagi pengen healing banget nih, maksudnya gimana ya, healing banget aku gimana tuh? Mengembalikan mood ya. mengembalikan mood banget. Itu tuh lagunya sad song, tapi kalau yang kayak lebih ke emosi, marah, malah aku pengennya yang ngebeat yang bahagia gitu. Jadi Gitu. awal marahnya hilang jadi bahagia gitu. Iya, gitu, Kebawa guys. gitu di lagu. Iya, jadi kayak apa tuh energinya tuh ke bahagia gitu loh, jangan ke marah. Kayak gue tadi. Cuman Mbak Maul dengerin lagu bahagianya pas PMS. Gak ngebeat. Aku kepo dong kalau misalnya kalian tuh punya nggak sih prinsip hidup, apa ya, bukan sih, maksudnya kayak satu motivasi atau kata-kata yang terngiang atau nih yang kayak membekas gitu di hidup kalian atau di keseharian gitu. Misalnya quotes. Contohnya nih, kalau misalnya aku ya, kalau aku quotes ada dua sih. Yang pertama adalah kalau aku kan dari agamaku sendiri, dari agama Islam. Itu di surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan dan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu sih yang membantu aku banget gitu di keseharianku. Kalau misalnya ada sulit, oh pasti nanti ada kok jalannya. Nah, gitu guys. Iya bener, kayak apapun masalah itu pasti ada jalan keluar, itu sih Iya. kayak bikin lebih ke ya udahlah pasti ada jalannya kok. Iya, udahlah pasti besok kelar lah gitu Iya kan. gitu, nggak mungkin akan berlarut-larut masalahnya gitu. Quotesnya itu ya. Iya, terus yang kedua nih ada lagi. Apa tuh? Ada nih bahasa Inggris kayak kayaknya kalau nggak salah dari Vivian, lupa. Intinya dari si Vivian Iya, dari si Vivian lah, dia ngomong bahwa life isn't about wait for the storm to pass gitu, tapi gimana kita bisa dance in the rain full of that storm gitu. Jadi kayak apa ya, nggak bisa, pokoknya kayak kita tuh nggak bisa nungguin badai itu berlalu, tapi gimana caranya kita tuh bisa nari di dalam hujan yang ada badainya Menikmati. gitu. Jadi kita bisa menikmati gitu. Itu sih yang bener-bener terngiang-ngiang di aku waktu aku baca quotes itu, sampai aku lukis di kamar aku guys waktu di Semarang. Oh, jadi waktu healing lukis itu. Iya.
Kalau aku apa ya? Dari itu sih. Ada juga satu surat di Berat Karena semua ya. enggak ini serius. Enggak, kebetulan. Ada apa ini? Itu surat dari surat Al-Baqarah ayat 200. Aku lupa ayatnya berapa. 282. Kayak semuanya pernah dengar sih. Kalau Tuhan tuh Allah nggak ngasih beban ke satu umat di luar dari kemampuan. Ya, jadi apapun yang kalian hadapi sekarang, masalah apapun itu, percayalah Tuhan ngasih itu karena kalian sanggup gitu. Jadi udah jalanin aja gitu. Karena masalah itu mah pasti selesai gitu, pasti kelar gitu. Jadi ya udah jalanin aja gitu. Kalian dapat beban besar gitu, mau di kerjaan, mau di kuliah atau apa segala macam, ya sebenarnya karena kalian sanggup makanya dapat beban yang berat gitu. Kalau nggak sanggup nggak bakalan dapat gitu. Gitu sih. Gus Raffi. Kok jadi Gus? Gus Raffi. Langsung kita gini. Gus Raffi. Mbak Bella dulu. Ini kalau aku sih sebenarnya nggak punya yang spesifik quotes gitu ya, karena kayak aku nggak bakal Ngalir aja mengingat-ingat itu ya. Kayaknya ngalir aja ya. Iya, ngalir aja. pokoknya apapun yang kita alami tuh pasti akan terlewati gitu aja sih. Simple banget. Iya kan? Emang kenapa Mbak kalau dipikirin, Mbak? Kan kayak Tekanan. tekanan kita pusing sendiri. Kayak malah jadi overthinking gak sih? Kayak nanti kebanyakan nanti jadi kayak gini malah beban di kitanya gitu. Ya udah let it flow aja Iya. gitu ya. Terakhir harus paling bagus sih. Aduh, Iya apa nggak ya? sih? Harus paling bagus. Udah sih. beban Closing kan? nih. Closing nih. Jadi gue mau jualan bubur. Gue banget. Mana tahu kan? Quotes-nya tuh kebota. Kalau quotes gua ya dari diri sendiri sih. Sejauh ini Bikin sendiri. ya itu ketemunya juga gara-gara apa ya waktu itu ya lupa juga, lagi di kampus sih baru ketemunya. Kan jadi ketua angkatan ya. Ketika ada sesuatu yang bikin capek atau patah semangat kayak yang ngurusin orang lah ya. Terus ketika nengok ke belakang, oh banyak orang-orang di belakang yang masih butuh bantuan. Jadi ya selagi masih bisa jadi pemimpin, ya kalau patah semangat ya mundur jadi pemimpin. Masalahnya gue orang yang nggak mau mundur jadi pemimpin sih. Jadi itu. Mantep banget. Terbukti ya udah. Di sini kan ada Mbak Bella nih yang udah berkeluarga nih. Gimana sih Mbak caranya ketika kita nanti udah berkeluarga, pasti kan konflik di keluarga tuh ada kan? Iya. Nah, kita tetap profesional gitu loh di kantor menghadapi project-project, kerjaan-kerjaan yang udah nunggu kita gitu. Kalau dari gue pribadi ya, jadi gimana sebisa mungkin tuh kayak menempatkan kondisi mood itu beda-beda. Kayak misalnya di rumah terus kayak gini, terus di tempat kerja tuh kayak gini. Jadi sampai sekarang pun tuh kayak jarang misalnya nih kayak ada lagi berantem nih sama pasangan. Nah tapi kalau di kantor tuh kayak ya udah kayak jadi biasa-biasa aja karena kan memang dihadapin orangnya beda kan. Kecuali kalau ternyata pasangan gue tuh ke kantor gitu, nah kan beda urusan. Kalau itu kan jadi iya langsung naik mungkin, iya. Jadi kan memang yang dihadapin beda. Jadi bagaimana kayak kita udah mengatur emosi, kayak bank emosinya tuh ada gitu. Berarti ada plus minus nih kalau punya pasangan sekantor. Iya, makanya itu saya mengapresiasi gitu untuk orang-orang yang mungkin satu pasangannya ada di kantor gitu. Oke. Kan stres kan nggak harus tentang kerjaan atau apa ya, mungkin juga pasangan gitu kan, atau misalkan pasangannya pacar mungkin gitu, atau calon mungkin gitu kan. Mana tahu ada kalau nggak punya pacar apa ya? Ya apa yang bikin sedih Mas? Siapa-siapa sedih Mas? Jangan gitu. Yang bikin sedih ya nggak punya pacar. Itu yang bikin sedih ya Mas ya? Tapi tuh kadang ya kalau nggak punya pacar tuh kayak kalian lebih bebas, kayak nggak ya nggak sih, kayak misalnya kadang tuh pacar tuh Nanya ke jadi siapa masalah nih. Siapa nih? Ke siapa dulu nih? Iya benar. Ke siapa ini nanyanya? Soalnya tuh kayak aku tuh pernah tahu kayak jokesnya orang-orang yang nikah itu tuh masalah hidup kalian tuh akan menjadi kecil karena masalah yang lebih besar tuh ada di depan kalian gitu. Itu which is pasangan kalian gitu. Ada jokes kayak gitu. Berarti nggak ada masalah nih ya, Mas? Dibilang mungkin kalau untuk sama pasangan nggak ada sih, karena ya memang saat ini belum punya pasangan. Belum punya ya, ingat ya belum punya. Kita doakan. Raffi Mahendra jago nyanyi juga nih. Ntar Instagramnya di sini ya guys. Nggak ada. Promosi.
Oh, ini Mending masalah aja bener yang tadi itu. Gimana sih caranya waktu lu ada berantem gimana gitu kan tadi udah nih nikah. Ini Terus pacar. Aryo sekarang kan tadi nikah nih. Sekarang kalau ya, pacar, Aryo berantem pasangan. gitu. Iya misalnya berantem gitu. Gimana sih? Yuk kamu tipenya yang Ya nih, gimana gua nih biar gitu bisa kan sambil nyelesainnya gitu. Iya bener. Yang jomblo nih belajar Gimana sama sih? yang udah Gue punya juga kepo. pacar. Biasanya cowok-cowok tuh gimana sih mikirnya gitu kan? Oh, Coba. jadi lagi nge-review buat diri sendiri ya? Cepetan coy. Ih, dispill-spill lagi. Padahal gue udah smooth aja. Jetbet. Padahal gue udah smooth ya. Jetbet. Mana dong? Kalau buat pasangan sih kayaknya sama aja ya Mbak ya. Cuman beda statusnya aja ya kalau Iya emang kan, kesel gue di sama. rumah. Ya sama aja kan dia di rumahnya dia, gitu kan. Kan sama aja, cuman beda statusnya aja ya paling ya kalau ketemu jadi makin sebel. Ya kalau nggak ketemu dan ketemunya sama orang lain ya profesional aja sih, jangan dibawa-bawa sebelnya gitu sih sebenarnya. Ya jangan kesel sama pasangan, terus dilampiasin ke Raffi. Ke orang lain ya. Ya contohnya Raffi. Apalagi ke gua, jangan ya guys. Gitu. Itu sih kayak ya naruh aja porsinya. Cuman kalau emang itu biasanya di parkiran Vi ya teriak-teriak ya Vi ya. Enggak, gua nggak ada ke parkiran. Orang nggak bawa motor. Lu ya berarti yang parkiran. Berarti kemarin yang teriak-teriak lu dong. Emang ada Iya, di gitu parkiran? kan? Dia nggak sendiri. Kalau lebih ke teriaknya gue jomblo gitu enggak. Ada yang mau jadi pacar gue nggak? Lama-lama terzolimi ya di sini. Mentang-mentang gua jomblo. Tapi tuh kadang tuh aku pernah dikasih tahu nih sama teman aku dulu, kalau maksudnya orang single atau jomblo tuh kalau kelamaan tuh kadang nyeremin juga karena takut nyaman sama diri sendiri. Kayak dia keterima sama orang baru tuh kayak enggak deh, kayak lebih nyaman sendiri. Ada loh yang kayak gitu. Kayaknya gue nggak butuh siapa-siapa deh. Iya, gue bisa sendiri apa-apa. Ada yang kayak gitu. Gue ngerasa gitu sih, cuman nggak yang Oke. nggak yang maksudnya kayak ada orang baru terus menutup. Nggak, mohon maaf nih ya. Lu Cuman umurnya gue baru, independen. lu umurnya baru 22 ya? Iya 22. Si muda gue guys. Nah, aku kepo juga nih sebenarnya kita kan pasti punya masalah ya sehari-hari gitu. Kalian tuh kalau misalnya cerita gitu tuh kemana sih? Ke siapa atau kemana gitu? Coba deh dari siapa nih? Oke, dari aku dulu deh. Oke. Sebenarnya healing tadi kan nggak cuman jalan-jalan ya. Cerita masalah kita ke orang lain juga termasuk healing lah, ngelepas energi, ngelepas masalah. Ya kalau gue pribadi sih nyari orang yang terpercaya, yang bener-bener ya bisa ke-keep walaupun kadang nggak bisa kejawab ya. Solusinya itu dari orang lain, tapi seenggaknya kita udah cerita, kita udah ngomong apa yang ada di pundak kita nih, udah kelepas sedikit. Jadi kayak ya lebih ringan. Kalau kita lebih ringan bisa melakukan hal yang lebih positif untuk ngeringanin beban yang sisanya aja. Itu sih orang-orang terpercaya, sahabat-sahabat yang ya udah terdekat lah. Kayak gitu. Kalau itu masalahnya terlalu krusial, cuman kalau masalahnya masih tingkatnya menengah, ya mungkin ke orang-orang baru kenal yang kelihatan capable, oke juga sih buat diceritain. Iya, kalau gue ya, gue tuh sebenarnya jarang cerita sama orang kalau ada masalah-masalah gitu. Jadi kayak anaknya tuh memendam gitu loh. Sampai hilang ya, dipendam Iya, sampai hilang. malah hilang gitu. Jadi kayak udah gitu. Ya karena memang Udah terbiasa kali ya. Iya, udah terbiasa karena kan memang aku anak tunggal ya. Oh. Iya, jadi Introvert ya. nggak Oh, nggak introvert introvert juga. ya? Tapi apa ya? Raffi. Jadi mungkin waktu kecil tuh ceritanya kalau apa-apa ke orang tua ya. Terus kalau sekarang tuh mungkin kadang ke suami, cuman kayak seringnya itu ya udah sih gitu. Buat diri sendiri aja gitu, jarang cerita ke orang gitu. Dia memang bawaan dari sana. Walaupun masalahnya yang berat banget gitu ya, Bu. Iya, maksudnya kecuali nih memang ada masalah yang misalnya nih aku emang ada masalah sama keluarga, ya itu diomongin berdua kan sama keluarga. Cuman kalau misalnya ada masalah selain keluarga gitu, tapi emang berat banget, yaudah deh kayaknya emang pendem dulu aja buat sendiri gitu. Kalau aku sih fasenya beda ya. Kalau misalnya dulu SMP kan lebih ke diary gitu, lebih ke nulis sih. Serius lebih ke nulis. Bener, lebih ke nulis. Terus abis itu kan mereka anak seni banget ya, Iya, kayak enggak mereka sih, berdua lebih cocok. ke Iya, gitu. Aduh. gua tuh lebih ke melankolis sebenarnya. Oh iya, ini juga lo kayaknya. Iya, lebih ke melankolis sih, say. Sis. Terus Jadi
Terus kan semakin bertambahnya usia gitu ya, males gitu nulis kan, males. Paling ngobrol sama temen sih, bener sih. Salah satu healing aku tuh juga ngobrol sama temen, sama orang-orang tersayang dan terdekat lah. Gitu. Kalau yang tersayang sudah hilang gimana? Iya, yang terdekat ya. Gitu, paling. Cus. Masih lebih ke mendem atau Bang Maxim. dicurahkan. Oh, bukan Abang Maxim langganan. Setiap pagi. Dicurahkan, cuman mungkin melalui quotes atau bikin kata-kata atau bikin story untuk karena gua tuh punya satu account. Satu account yang untuk kayak gitu gitu. Oke. Oke. Jadi kayak Kayak cuman kita doang yang nggak punya deh. Mereka enggak, jadi gini loh. Oke. Itu tuh tercatat sebagai historical gitu. Jadi suatu saat kalau misalkan kalian itu nih kayak diary, kalau kalian baca misalkan SMP, sekarang udah kerja nih, baca itu kayak jadi mikir, oh ternyata gue dulu gini ya gitu. Ternyata gue dulu gini. Oh, jadi pernah kayak di fase itu. Iya, historical jadi kayak sebuah story gitu loh. Tapi kalau buat gua nginget cukup sih kayaknya. Jadi Nginget aja udah pengen ketawa. bikin quotes Itu atau porsi bikin gua ya. story gitu Jadi atau second account-nya apa? Iya. nggak ada orang yang tahu, nggak ada followersnya. Dan kalau misalnya udah capek banget nih, terus mau ngomong tuh kayak nggak ada tenaga Nah gitu itu. loh. Ya kan? Ya udah, tinggal Makanya gini-gini makan doang. kan. Iya. Biar ada tenaga baru ngomong lagi. Ah, betul. Buat teman-teman semua yang emang lagi ngerasa stres, ya monggo dilakukan healingnya dengan caranya masing-masing. Sependek pengalaman kita tadi ya, ada beberapa cara ya, bisa denger lagu, bisa liburan, atau melakukan hal-hal lain yang merupakan kesenangan pribadi masing-masing lah. Sampai ketemu di Cicet Milenial series selanjutnya. Dah.